Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama melanjutkan ngaji kitab Islahul Qulub ya, karya Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi ya, hafizahullahu taala. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas, kalau di kitab yang antum pegang berarti di halaman 78 ya. Betul ya? 78. Kalau di kitab matan aslinya halaman 65 ya. Yaitu suwarun musriqatun li ashabil qulubis salimah. Jadi gambaran orang-orang yang hatinya selamat ya. Gambaran orang-orang yang hatinya sehat ya. Ada beberapa riwayat yang disebutkan di dalam bab ini yang menggambarkan bahwa orang-orang yang diceritakan ini memiliki hati yang selamat ya, memiliki hati yang sehat. Qala al-muallif rahimahullah ya, wa fi ma yali nuridu namajida musyarrifatan wa suwaran musriqah. Dan yang berikut ini kita akan menyebutkan beberapa contoh yang bagus ya, gambaran yang nyata li ashabil qulubis salimah, tentang orang-orang yang memiliki hati yang selamat ya. Orang yang memiliki qalbun salim. Faqra'ha bitadabburin wa huduri qalbin. Maka bacalah ya, dengan penuh penghayatan dan hadir hati. Dibaca cerita-cerita ini sailan rabbal alamin an yanfa'ana biha, sambil memohon kepada Allah Rabb semesta alam, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan cerita-cerita ini. Baik, semua totalnya ada 8 cerita, tapi mungkin kita akan bahas sebagiannya. Insyaallah nanti kita lanjut di pekan yang akan datang ya. Karena kalau kita bahas seluruhnya waktunya mungkin terlalu malam. Nah, baik, yang pertama kita perhatikan riwayat yang pertama dari Amir bin Sa'din. Kalau dia mengatakan kana Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi ibli. Faja'ahu ibnuhu Umar. Ya, dari Amir bin Sa'ad. Ini Amir ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad itu punya anak Amir juga Umar. Anaknya Sa'ad itu ada namanya Amir, ada namanya Umar. Yang cerita ini Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita tentang apa? Peristiwa yang terjadi antara bapaknya dengan saudaranya. Jadi pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi ibilih, ya sedang ngurusi untanya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Faja'ahu ibnuhu Umar. Maka datanglah kepadanya putranya namanya Umar, saudaranya Amir ya. Falamma ra'ahu Sa'dun qol, ketika datang dilihat ya, ketika dilihat oleh ayahnya Sa'ad, ayahnya berkata, a'udzubillahi min syarri hadzal raqibi. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan si penunggang ini, maksudnya si anaknya ini. Nah itu ya. Lalu panazala, turunlah putranya Umar dari untanya. Faqala lahu, maka berkatalah dia kepada bapaknya,
anazalta fi ibilika wa ghanamika wa taraktan nasa yatanazza'una al-mulka bainahum? Apakah engkau turun dari untamu, dari kambingmu, dan engkau tinggalkan orang-orang yatanazza'un, berselisih, al-mulka, ya, tentang kekuasaannya, bainahum, di antara mereka. Nah, ini kata putranya Umar bertanya kepada bapaknya, itu ya. Atau yang dimaksud anzalta fi ibilik itu, apakah engkau ya mengurusi untamu, mengurusi kambingmu, lalu engkau tinggalkan orang-orang saling berselisih, nah, memperebutkan kekuasaan di antara mereka. Itu pertanyaan putra kepada ayahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap putranya? Fadaraba Sa'dun fi sadrihi. Sa'ad bin Abi Waqqas memukul dada putranya Umar. Faqala uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, ya, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, mencintai seorang hamba yang merasa cukup, dan mencintai seorang hamba yang khafi. Nah, al-khafi. Nah, kata al-khafi itu dari kata, ya, tak terlihat, ya, khafi itu. Makna asalnya secara bahasa al-khafiyu, ya. Nah, lalu di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Hadi hafidhahullah taala, kata beliau apa? Al-khafiyu maknahu al-khamilul munqati'u ilal ibadah, ya, wal istighali bi umuri nafsihi la yahtammu an yadhhara indan nas. Jadi al-khafi itu adalah orang yang, ya, fokus beribadah kepada Allah Ta'ala, sibuk dengan urusan dirinya sendiri, wala yahtamu an yadhhara indan nas, dan dia tidak, ya, memperhatikan atau tidak menginginkan muncul di tengah-tengah orang. Jadi dia tidak berusaha untuk menjadi orang yang populer. Itu khafi. Nah, kalau sekarang banyak orang ingin terkenal, ingin viral, ya. Nah, itu apa itu? Kemiripannya di mana, Pak? Oh, gitu, ya. Kita udah bahas kemarin, ya, tentang sufi itu, ya. Jadi, ya, kalau khafi ini bahasa dari Nabi SAW. Ya, kalau sufi itu bahasa yang belakangan, ya. Di zaman Rasul nggak ada itu istilah sufi. Ya. Jadi khafi itu, ya, orang yang dia sibuk ngurusi urusannya sendiri, fokus beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Dan dia tidak memperhatikan, alias dia tidak ingin memunculkan dirinya di tengah-tengah orang banyak supaya jadi populer, tidak. Au yusaru ilaihi bil banan, atau dia tidak ingin, ya, agar orang-orang itu menyanjung-nyanjung dia, nunjuk-nunjuk dia gitu karena kebaikannya. Au yatahaddatsun nasu anhu, dia juga tidak ingin orang membicarakan kehebatan dirinya. Jadi insanun khafiyun la yuhibbu zuhur wala yatasaddaru li syai'in. Jadi seorang manusia yang khafi itu dia tidak menyukai, ya, popularitas. Dia tidak senang menjadi orang yang menonjol. Tidak. Namanya khafi, ya, dia sesuatu yang tersembunyi, ya, yang tak terlihat. Dia nggak mau
Jadi manusia yang khafi itu dia tidak suka popularitas, dia tidak suka menonjol-nonjolkan dirinya, wala yatasaddaru li syai'in. Nah, dia tidak menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi ya. Li'anna ahamma ma indahu huwa, karena yang terpenting bagi orang yang khafi itu adalah mahabbatullahi lahu wa ridwallahi anhu. Nah, yaitu dia dicintai oleh Allah Ta'ala dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah insanun khafi. Yang dia kejar adalah cinta Allah, yang dia kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sanjungan manusia, bukan decak kagum orang-orang terhadap dirinya, bukan popularitas, bukan. Nah, maka hati-hati ya ikhwas sekalian. Ini pelajaran penting buat kita ya. Bagaimana seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas begitu sangat luar biasa ya. Nah, kadang-kadang gitu kita ya, ada saja syaitan menggoda kita supaya kita ingin jadi orang yang dikenal. Nggak perlu. Karena ukuran kehebatan orang itu bukan popularitas. Walaupun faktanya di lapangan seringkali orang memandang kalau orang populer disebut orang betul atau tidak? Iya. Kalau nggak populer berarti nggak hebat. Nah ini nggak benar. Standarnya nggak benar ya. Belum tentu orang yang populer itu lebih baik, belum tentu. Dan belum tentu orang yang tidak populer tidak lebih baik. Terutama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu ya, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, jadi dia nggak senang tuh, karena nanti godaannya tentu saja banyak ya, orang yang populer itu, orang yang terkenal itu, ya bisa ujub, bisa, nah, dan seterusnya. Tapi kalau populer secara alami, ya berarti itu takdir dari Allah Ta'ala gitu ya. Dia tidak berniat untuk menjadi orang populer, dia biasa saja. Tapi Allah mentakdirkan dia menjadi orang terkenal karena kebaikan-kebaikannya, tentu saja yang kita inginkan. Kalau terkenal dengan keburukannya, nauzubillah ya. Kan ada itu orang terkenal masyhur karena kebaikannya. Selama itu muncul secara alami atas izin Allah Ta'ala, dia tidak tidak merekayasa dirinya gitu ya, supaya jadi orang terkenal. Dia tidak melakukan itu. Tapi takdir Allah ya menentukan bahwa ini orang terkenal gitu ya, misalnya, maka itu tidak ada masalah, asal jangan ujub ya, dan jangan dicari-cari tadi piye corone supaya terkenal. Sebenarnya gampang, kalau ingin dikenal gampang. Khalib tu'rab, selisihi orang banyak maka engkau akan dikenal. Misalnya ada nggak orang kencing dari atas Monas? Nggak ada kan? Coba antum kencing dari atas Monas, pasti antum terkenal itu. Terkenal nggak kira-kira? Terkenal ya. Khalid tuh selisihi itu kebiasaan orang banyak, maka antum pasti akan dikenal. Kalau cuma ingin jadi orang terkenal, kadang-kadang kan gitu, ya nyeleneh gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu. Asal nggak bagus gitu ya, nggak bagus. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kalau mau ya udah lakukan saja kebaikan, fokus sibuk dengan urusan kita, beribadah kepada Allah Ta'ala. Jika Allah mentakdirkan terkenal ya sudah. Ya, itu di satu sisi disyukuri, tapi juga harus hati-hati ya. Baik, itu yang pertama. Nah kisah kedua diceritakan oleh Abdullah bin Hamzalah radhiyallahu anhu. Anna Abdullahi ibn Salam marrafisu. Bahwasanya ada seorang sahabat Abdullah bin Salam. Ini dulunya mantan pendeta. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau orang pertama ya, mengikrarkan dirinya masuk Islam. Abdullah bin Salam, seorang sahabat mulia. Marrafisu, berjalan di pasar. Wa alaihi huzmatun min hatab, sambil membawa seikat kayu bakar. Faqilalah alayhi sallahu qad afaka an hadza. Ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Salam, bukankah Allah qad afaka an hadza, ya, telah mencukupkan engkau dari ini ya. Qad afaka an hadza.
Nah, ini pertanyaan seseorang kepada siapa? Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu anhu. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Artinya Abdullah bin Salam secara finansial sudah dicukupkan. Tidak perlu lagi aslinya beliau jualan kayu bakar gitu. Tapi kok masih melakukan? Nah, apa katanya? Qala bala, betul. Sebenarnya beliau sudah cukup. Ya. Bala. Walakin aradtu an adfa'a bihil kibra. Nah, akan tetapi aku ingin mengusir kesombongan dari dirinya. Nah, dengan memikul seikat kayu bakar dijual ke pasar, itu tujuannya apa tadi? Dalam rangka untuk mencegah jangan sampai ada kesombongan di dalam hatinya. Lalu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Dia nggak akan masuk surga. Nah, ini bahaya kesombongan. Makanya Abdullah bin Salam beliau ingin supaya jangan sampai dalam hatinya ada caranya jualan kayu bakar. Artinya nggak usah malu gitu. Justru dengan begitu dia akan terhindar dari sifat sombong. Nah, lalu kata saya Abdul Hadi, wala'allahu minal mufidi an nuzakkirul qari bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arafa al-kibra bi qawlihi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Semoga bermanfaat. Maka kami ingatkan para pembaca bahwasanya Nabi telah memberikan pengertian tentang makna sombong itu, al-kibr. Apa kata Nabi? Makna sombong al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu. Jadi batarul haq itu raddu al haq wa jahduhu wa daf'uhu ba'da ma'rifati. Dia tolak kebenaran, dia ingkari kebenaran. Padahal dia tahu itu benar, dia tolak. Nah, itulah orang sombong. Nah, ketika kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tolak. Padahal dia tahu itu jelas dari hadis Nabi, hadis yang sahih, tapi dia lebih mengikuti pendapat dirinya dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Nah, itulah diantara ciri-ciri kesombongan. Nah, dulu kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki makan di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Lalu dinasihati oleh Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu orang ini bilang, la astati, aku nggak bisa. Rasul tanya, lastata'ta, kamu nggak bisa? Bahasa kitanya, masa sih makan dengan tangan kanan nggak bisa? Wong tangannya sehat gitu kan? Nah, lalu kata Nabi, kata si perawi hadis ini, Salamah bin Al-Aqwa, mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada yang mencegah atau menghalangi orang ini makan dengan tangan kanannya kecuali karena kesombongan. Nah, lalu kata Salamah bin Al-Aqwa, fama rafa'aha ila fihi. Setelah itu nih orang tidak bisa lagi mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Betul-betul langsung kena batunya. Kena batunya. Karena kesombongannya. Dan bahkan itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maka hati-hati, kesombongan itu berbahaya ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sementara makna ghamtun nas adalah apa? Ihtiqaruhum wajdiruhum wa matahtaqaruhum wajdaruhum waqa'a fil ujub.
Gomtunas itu artinya meremehkan, menghinakan manusia. Kapan ada seseorang yang menghinakan, meremehkan manusia, berarti dia telah terjerumus kepada sikap ujub. Wa huwa min a'dhamil muhlikat wa fadha'i'al umur. Nah, maka sikap ujub itu adalah penghancur yang paling besar, ya, yang bisa membinasakan seseorang, ya. Sekaligus wa fadha'i'il umur, ya. Ini perkara-perkara yang buruk. Ujub itu perkara yang jelek, yang buruk, dan bisa membinasakan. Bahkan faktor pembinasa yang paling besar bagi seseorang adalah ujub. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-muhlikatu salasun. Perkara yang bisa membinasakan itu ada 3. Yang pertama, i'jabul mar'i bi nafsihi. Ya. Seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Wasuhun muta'. Ya, pelit, sikap pelit yang ditaati. Wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang diikuti. Nah, inilah perkara-perkara yang bisa membinasakan seseorang. Ujub tadi yang pertama. Jadi orang kalau ujub, bangga dengan dirinya dia. Ujub itu bangga dengan dirinya, lalu dia lupa bahwa kehebatan yang dia punya itu sesungguhnya karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa hebat, merasa pinter, ya, merasa berilmu, merasa kaya, merasa gagah, kuat, dan seterusnya. Dia lupa bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ujub. Itulah ujub. Tapi belum sampai menolak kebenaran. Belum sampai menghinakan manusia. Kalau sudah mulai menolak kebenaran, menghinakan manusia, sudah naik lagi levelnya. Namanya apa? Namanya sombong. Ujub itu belum sampai pada level itu, tapi keburukan. Nah, ini. Tadi orang sombong jelas tidak akan masuk neraka. Ujub itu membinasakan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, suhun tadi. Suhun itu sebenarnya lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil sekedar pelit. Kalau suhun itu selain pelit, juga dia selalu ingin memiliki gitu. Punya orang, nah, dia ingin miliki. Kalau ada apa-apa gitu, dia ingin. Ada misalnya pembagian apa, dia ingin gitu, menginginkan sesuatu yang mau diberikan, toma gitu ya. Nah, di sisi lain dia pelit. Nah, itulah syahih ya. Orangnya disebut syahih. Nah, jadi pelit dan serakah itu, suhun itu pelit dan serakah. Sikap itu yang ditaati. Kalau ada orang serakah tur pelit, nah itu bisa membinasakan dirinya. Dan yang ketiga, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Apa-apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya dia ikuti. Nah, itulah perkara-perkara yang bisa membinasakan seseorang. Nah, hadis ini dikutip oleh Syekh Abdul Hadi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita tidak ujub. Nah, tidak ujub. Orang sombong itu dekat dengan sikap ujub. Atau bisa jadi pasti ujub dulu, baru kemudian sombong. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Cerita yang ketiga tentang siapa tadi? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kemudian cerita yang keempat, Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah, maaf, belum selesai. Tadi kedua ya? Oh ya, kedua, maaf. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ya,
Riwayat Adi bin Arto'ah radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, kana ar-rajulu min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza zukkiya. Jadi ya, ada orang dan dia merupakan salah satu sahabat Nabi SAW. Idza zukiya, apabila dipuji, sahabat Nabi itu ya, apabila dipuji, qol, dia akan berkata, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ada tambahan, waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi sahabat Nabi itu kalau ada orang muji, berdoa. Sebenarnya ada dua alternatif yang bisa dilakukan ya. Kalau kita dipuji oleh orang, pujian orang itu membinasakan. Maka pernah suatu ketika ada orang memuji seseorang di hadapan Rasulullah SAW. Jadi di situ ada Nabi, ada sahabat di situ. Si A ini memuji si B di hadapan si B, dan di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Waihak, qad qata'ta unuqa sahibik. Celakalah engkau telah memotong leher saudaramu sendiri. Karena apa? Memuji langsung di hadapannya. Nah itu. Maka di dalam riwayat yang lain Rasul menyuruh, kalau ada orang memuji kita, ambillah debu lalu lempar wajahnya dengan debu itu. Lempar. Dan itu pernah terjadi gitu. Ada orang memuji-muji, kalau tidak salah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Lalu kemudian si sahabat itu ngambil debu dilemparkan ke wajah orang yang memuji-muji Utsman. Nah, dan ketika diprotes, kenapa kamu lakukan ini? Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bahwa kalau ada orang muji, lempar saja wajahnya dengan debu. Itu kalau kita sanggup. Kira-kira kalau antum dipuji, berani antum ngambil debu lalu lempar ke wajahnya? Berani nggak kira-kira? Hah? Nah, kayaknya enggak berani. Andai kata tidak ada alternatif kecuali itu, kira-kira gimana? Berat juga kita ya. Nah, tapi alhamdulillah ada alternatif. Jika itu tidak bisa kita lakukan, maka berdoalah. Gimana doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Terus waj'alni khairan mimma yazunnun. Itu dalam riwayat yang lain ini ada tambahan. Apa artinya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun? Ya Allah, janganlah engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku ya, ma la ya'lamun ya, dengan sesuatu yang mereka enggak tahu. Kita kan dipuji nih sama orang. Pujian orang bisa membuat kita ujub. Makanya doanya, jangan engkau azab aku dengan apa yang mereka katakan. Artinya kita mohon dijauhkan dari sikap ujub. Ketika mereka puji-puji kita, muncul ujub. Nah, itu menjadi sebab kita disiksa. Makanya kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfirli, ampuni aku ya Rabb, ma la ya'lamun. Dari apa yang mereka tidak tahu. Kita di depan orang banyak kelihatannya orang soleh. Ya atau tidak? Tampilannya luar biasa. Ya. Ngomongnya halusnya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Tapi ketika teman kita nggak tahu, kita lagi sendiri, kacaunya luar biasa juga. Kan orang nggak tahu. Ada nggak teman kita yang tahu diri kita selama 24 jam? Tidak. Paling kita ketemunya cuman 1,5 jam, 2 jam paling lama. Habis itu pisah kan, sendiri. Orang muji kita. Apa dia tahu semua tentang kita? Enggak. Padahal banyak sekali keburukan kita. Makanya waghfirli, ampuni aku ya Rabb,
ma la ya'lamun. Dengan sesuatu yang mereka nggak tahu. Mereka puji saya, sebenarnya saya ini orang rusak ya Rabb. Saya ini banyak dosa ya Rabb. Ampuni saya ya Rabb. Nah itu. Nah, yang terakhir tidak kalah penting dari riwayat Imam Al-Baihaqi, waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadikanlah aku ini ya Rabb lebih baik daripada apa yang mereka kira. Dasar kan? Mereka ngiranya, wah antum pinter banget sih. Jadikan kita lebih baik daripada apa yang disangka oleh orang. Mimma yazunnun. Yazunnun. Dari kata zon. Oh, ya boleh nanti kalau Mas Fajar ada di-share di grup tuh ya. Iya, sudah pernah. Tapi manusia kan suka lupa ya. Nah, ini ya. Soalnya jarang dipuji barangkali ya. Kalau sering-sering dipuji, kita sering baca doa ini. Kalau jarang dipuji, kapan baca doa? Malah bahkan berharap dipuji gitu ya. Nah, dulu para sahabat begitu. Apabila dipuji orang, mereka berdoa. Yuk bareng-bareng. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Terakhir, waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, itu yang tidak ada di kitab itu ya. Tapi ada dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, hafal belum? Coba ayo. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini penting dihafalin. Mungkin jarang, tapi kadang-kadang kan ada yang muji kita ya. Kadang-kadang ada yang muji kita. Ucapkan ini. Boleh. Kalau belum hafal buka hafal. Saya. Antum ngomong apa tadi? Dia muji lagi. Langsung antum berdoa. Boleh nggak kedengeran doanya? Boleh. Supaya dia paham. Gitu. Tapi dalam hati boleh? Boleh juga. Tapi lebih baik kalau dia belum tahu kita ucapkan sehingga dia dengar ya. Itu. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Tadi ditanya, antum doa apa? Kita kasih tahu ini doa kalau ya aku dipuji oleh orang. Karena dipuji-puji itu berbahaya. Doa untuk memproteksi diri kita supaya tidak ujub ini. Doa supaya kita diampuni dengan dosa-dosa yang kita lakukan tanpa diketahui oleh orang. Ini. Doa ya supaya kita dijadikan lebih baik. Daripada apa yang dikira oleh orang juga adalah ini. Gabungan hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan dalam kitab ya, Al-Baihaqi. Rawahu Al-Baihaqi. Baik. Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu cerita yang ketiga tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita keempat. Nah, ini penting nih. Cerita Umar. Walamma tu'ina al-khalifatur rasyidu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika khalifah yang kedua Ar-Rasyid yang mendapat petunjuk Umar ibn Al-Khattab ditikam, ditombak, lagi ngimamin sholat subuh. Lagi ngimamin sholat tiba-tiba ada yang nombak, ada yang nikam dari belakang. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya langsung jatuh dong. Darah kemana-mana ditikam. Nah, ketika sedang berdarah-darah dalam keadaan lemah, ja'a rajulun syabun, ada seorang anak muda datang.
menyampaikan apresiasinya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, abshir ya amiral mu'minin bi busrallahi lak. Bergembiralah engkau wahai amirul mu'minin dengan kabar gembira yang Allah berikan untukmu, dengan kebahagiaan yang engkau punya, yang Allah berikan kepadamu. Disebutkanlah beberapa keutamaan Umar oleh anak muda ini. Satu, min suhbatir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kamu ya adalah orang yang dekat bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bukan ini? Keutamaan jelas. Yang kedua, berarti anak muda ini kira-kira pernah ketemu Nabi apa belum? Belum. Makanya beliau mengapresiasi Umar. Beruntunglah engkau gitu ya kira-kira. Sudah berteman dengan Nabi. Wa qadima wa qidami fil Islam maqad alimta. Dan engkau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam seperti yang engkau tahu. Itu keutamaan kedua. Keutamaan ketiga, summa walita fa'adalta. Kemudian engkau ditunjuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dan engkau pun berbuat adil. Summa syahadah, dan yang keempat, kemudian engkau mendapatkan kematian secara lagi sholat dibunuh orang, syahid. Nah, lalu kata Umar, wadidtu an zalika kafafun la alayya walali. Artinya, saya ingin mudah-mudahan apa yang diucapkan itu oleh si anak muda tadi cukup untukku. Nah, cukup untukku, dan ya tidak memadorotkan untuk diriku. Gitu. Falamma adbaro, ketika anak muda ini berpaling dari Umar, mau meninggalkan Umar, idza izaruhu yamassul ardo. Tiba-tiba Umar melihat kain orang ini menyentuh tanah. Kainnya, pakaiannya. Isbal, ini orang isbal. Coba bayangkan. Yamassu al-ardo. Lalu setelah orang itu berlalu, Umar bilang, ruddu alayyal gulam, tolong kembalikan anak muda itu supaya datang kembali kepadaku. Panggil, tolong panggil lagi. Ruddu alayyal gulam. Nah, akhirnya tentu saja sahabat lain bergegas untuk kembali memanggil si anak muda tersebut. Lalu ketika sampai di hadapan Umar, Umar bilang, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, irfa saubak, angkat kain bajumu itu. Fa innahu anqali saubik wa atqali rabbika. Sesungguhnya jika engkau tidak isbal, engkau angkat kain bajumu di atas mata kaki, itu lebih bersih untuk bajumu dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Tuhanmu. Jadi ciri-ciri takwa itu adalah orang yang pakaiannya tidak isbal. Nah, ini hadis sahih, riwayat siapa? Riwayat siapa? Imam Al-Bukhari. Oh, coba lihat ya. Isbal itu kemungkaran apa bukan? Kemungkaran apa bukan? Kemungkaran. Ada nggak di antara kita yang masih isbal? Kalau ada berarti antum masih berbuat mungkar. Ya. Kemungkaran. Makanya karena itu kemungkaran, Umar di akhir-akhir penghujung hidupnya peduli. Panggil tuh anak muda. Suruh ke sini dinasehati. Tegas nasihatnya. Ya, kata Umar, ya ibna akhi irfa saubaka fa innahu anqali saubika wa atqali rabbika. Apa pelajaran penting dari cerita ini di masa-masa kritis Umar sudah menjelang detik-detik kematiannya? Nah, ya lahu min mauqifi ma ajalah. Umarul Farruqu radhiyallahu anhu sahibul qalbis salim
lam yatrukil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari. Nah, ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi sungguh mulia sikap Umar Al-Faruq. Orang yang memiliki hati yang salim, yang bersih, yang sehat. Beliau tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar meskipun dalam keadaan sudah mau meninggal. Darah keluar banyak, sudah hampir kehabisan darah. Manggil dokter, ambulannya mungkin nggak ada dulu ya. Nah, dokter mungkin juga masih jarang gitu ya. Udah parah keadaannya, tapi beliau masih tetap menyampaikan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Nah, apa yang beliau lakukan adalah dalam rangka mentaati sabda Nabi SAW, di mana beliau pernah mengatakan, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat ada kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak bisa mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya, nasihati. Fa illam yastati, nasihati secara lisan, kok enggak bisa juga. Nah, maka fa biqalbihi, ingkarilah dengan hati, wadzalika adaful iman. Tapi itulah selemah-lemah iman. Adaful iman. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi kemungkaran itu harus diingkari, dicegah, dihentikan. Sebisa mungkin. Kalau dengan tangan bisa, lakukan. Enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Sampaikan dengan lisan. Nah, itu. Kalau enggak bisa juga, ya setidaknya diingkari dengan hati. Karena kalau kita tidak mengingkari sama sekali, nah itu berarti menunjukkan kalau kita ini tidak punya ada kemungkaran, kita diamin. Saya kira kebanyakan kita imannya lemah. Betul atau enggak? Pernah enggak antum lihat wanita muslimah dengan pakaian yang tidak syar'i, tidak menutup aurat? Pernah enggak? Sering atau pernah? Antum ingkari atau tidak? Coba. Paling hanya menggerutu dalam hati, atau jangan-jangan hati pun enggak. Nah, itu kan. Oh, itu parah lagi ya. Mengingkari tapi diincengi atau diinceri ya. Nah, ini wah repot itu ya. Berarti itu hati kita, iman kita dalam hati kita lemah. Harusnya kita datangi. Mbak, Bu, nun sewu nggih. Jenengan muslimah? Iya, saya muslimah. Tolong berpakaian yang syar'i, nggak boleh begini ini. Kira-kira kalau kita nasihati begitu, dibilang apa kita? Malah diketawain mungkin ya. Nah, Masya Allah. Itu nah, jadi yang dimaksud 4 mata itu maknanya ya termasuk juga kan kalau cerita kita hadis tentang kalau mau menasihati mami 4 mata itu, tarik tangannya ke ruangan tertutup, hanya ada kita dan dia. Nah, jadi dalam konteks berbeda menasihati orang, adabnya memang ya tidak ada yang tahu kecuali kita dan dia. Maka antum nasihati, nggak usah teriak-teriak, gitu. Tetap di ruang terbuka, ada orang lihat, cuman kita pelan-pelan ngomong, gitu. Jadi jangan tarik dulu, ya itu antum udah ada harum itu antum narik ya. Nah, jadi cukup antum nasihati, Mbak, pelan-pelan aja, cuma dia yang dengar, nun sewu, ini nggak boleh loh. Tapi ada yang berani kayak gitu, ada. Saya punya teman dulu luar biasa, berani dia. Cuman dianggap oleh teman-teman nih orang aneh gitu. Wah, itu kan kacau ya.
Padahal dia bagus gitu. Jadi waktu kuliah itu dia kalau lihat ada mahasiswi ya berduaan, duduk dempetan gitu, kadang-kadang saling sentuhan, itu didatangin bener, dinasehatin. Hah? Iya, iya, iya. Maksudnya antum mau cerita ada orang berani di tempat umum. Ah, terus? Nah itu sebenarnya secara adab kurang ya, kurang bagus ya. Itu akan mempermalukan orang itu atau tidak kira-kira? Ya, mempermalukan. Nasihati itu bukan untuk mempermalukan, bukan. Iya. Gimana? Dia marah-marah. Jadi antum nasihati marah-marah. Ini Nah, terus kalau antum dimarahi gimana tuh? Nasihatin terus dimarahi. Apa sikap antum berikutnya? Oh gitu ya. Ya kalau kita nasihati dimarahin, sampaikan ilmu dalil. Nah, udah disampaikan dalil masih marah-marah, tinggalin ya. Udah syaiton berarti itu ya. Udah disampaikan ilmu kok malah marah. Nah, baik. Jadi tadi yang perlu digarisbawahi Bapak-bapak dan ikhwan sekalian ya, bahwa mengingkari kemungkaran itu wajib gitu. Mengingkari kemungkaran itu hukumnya wajib. Fardhu ain ya, setiap orang wajib mengingkari kemungkaran. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Jangan sampai biasa aja, tidak ada sikap mengingkari. Nah itu. Maka tadi kan banyak kemungkaran yang kita lihat di hadapan kita. Minimal tadi hati kita. Astagfirullah, ini orang kok nggak paham apa piye kan gitu. Minimal begitu. Nah, kalau kita masih mengingkari dalam hati, masih punya iman atau tidak? Masih. Tapi kalau kita biasa aja, hati pun tak mengingkari, itu berarti kita udah nggak punya iman. Nah, apalagi menikmati, itu lebih parah lagi. Ya, itu betul-betul memang nggak punya iman. Jelas ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah itu penjelasan tambahan dari cerita yang keempat, yang terakhir. Ya. Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah, dia mengatakan, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau enggak kamu ku kasih tahu seorang wanita penduduk surga? Nah, boleh enggak kita memastikan nih orang masuk surga? Boleh atau tidak? Tidak, boh. Lah kok Abdullah bin Abbas berani? Karena sudah mendapatkan ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita ini masuk surga. Nah, makanya Abdullah bin Abbas berani. Mau nggak aku kasih tahu? Ada seorang wanita penduduk surga. Tentu saja Atha bin Abi Rabah mau. Ya. Qultu bala. Aku bilang, saya pengen tahu mana itu wanita penduduk surga. Nah, lalu kata Abdullah bin Abbas, hadhil mar'atu sauda. Ini dia seorang wanita yang berkulit hitam. Ya. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada Nabi, "Inni usra'u." Saya ini punya penyakit ayan ya Rasulullah. Kadang-kadang ayannya kambuh. Wa inni atakasyaf. Kalau pas penyakit ayanku kambuh, auratku nampak, kelihatan auratku. Kan orang ayan enggak sadar kan? Saya pernah tuh di angkringan, pas beli angkringan tiba-tiba gluruk jatuh. Bingung semua kita. Ada orang dia habis beli angkringan, jatuh, semua orang kaget itu. Kelopor-kelopor gitu. Tadinya saya kira mabok gitu ya, orang mabok. Ternyata
ayan. Langsung orang-orang bilang jangan dipegang gitu. Biarin. Nanti dia sadar sendiri. Nah, mungkin ada sekitar 3-4 menit, 5 menit. Bener. Sadar lagi, berdiri lagi. Ya Rob, kasihan gitu ya ngelihat orang ayan itu. Nah, si wanita ini dia punya penyakit ayan. Sering kambuh, pas kambuh, ya, kan nggak sadar auratnya kebuka. Nah, lalu beliau minta kepada Nabi SAW, Fad'ullah Ali, berdoalah engkau kepadaku supaya aku ini sembuh dari penyakit ayanku. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, anak keturunan kita tidak ada yang kena penyakit ayan. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan Allah Ta'ala. Ya. Karena berat. Apa kata Nabi? Qal in syi'ti sabarti walakil jannah. Nah ini. Kalau engkau mau, engkau bersabar wahai fulanah, maka engkau akan dapat surga. Nah ini jaminan Rasul. Jadi kalau engkau sabar, engkau akan dapat surga. Wa in syi'ti, tapi kalau engkau mau, da'autullah an yu'afiyaki. Kalau engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakit ayanmu. Apa pilihan si wanita ini? Faqalat asbir. Kalau begitu ya Rasul, aku bersabar aja deh. Penyakit ayan masih aku derita nggak apa-apa, karena aku ingin dapat surga. Oh, dia lebih milih surga daripada sembuh dari penyakitnya. Gitu. Kalau kita dalam konteks yang lain, misalnya ada orang, ya katakanlah kita ketemu dengan Rasul SAW, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ya, berandai-andai kan boleh ya. Lalu Rasul tanya sama kita, ya, kita nggak punya apa-apa, ingin jadi orang kaya gitu. Mohon kepada Nabi, ya Rasul doakan aku jadi orang kaya. Kata Rasul, kalau kamu mau, ya engkau bersabar dengan keadaanmu, engkau dapat surga. Atau kalau engkau mau, aku doakan engkau kepada Allah supaya engkau kaya. Nah, aku akan doakan semoga engkau kaya. Pilih mana kira-kira? Ini ujian berat ya. Nah, kalau orang yang qalbuhu salim, pas dia asbiru ya Rasulullah, aku sabar dengan keadaanku ini. Belum pernah mengalami bagaimana beratnya nggak punya duit gitu ya. Nah, ya ada juga memang ya. Ternyata malah bermasalah kan. Iya, Sa'labah radhiyallahu anhu. Ya. Ya, makanya ini tadi, ini pilihan berat ya. Andai kata ada Rasul bertanya pada kita gitu ya. Itu yang ditanya orang Indonesia. Jawabannya bukan itu. Apa itu? Dua-duanya aja. Yang disuruh milih malah pengen dua-duanya gitu ya. Ya itu, ya. Maka orang ahlul jannah dia lebih mendahulukan surga daripada yang lainnya. Nah, inilah orang yang hatinya salim ya. Maka akhirnya si wanita itu pun memilih bersabar. Tapi ya Rasul, kan aku terbuka auratku gitu. Berdoalah kepada Allah supaya ketika aku ayan, penyakit ayanku kambuh, berdoalah semoga auratku tak terlihat. Maka akhirnya Nabi pun mendoakan agar si wanita ini ketika kambuh penyakit ayannya auratnya tak terlihat. Kenapa kok bisa terlihat? Kalau di zaman sekarang perempuan misalnya punya penyakit ayan, gimana caranya supaya pas kambuh ayannya tidak terlihat auratnya? Bisa nggak kalau di zaman sekarang? Bisa. Zaman sekarang bisa. Kalau dulu kan terbatas ya, kain terbatas. Sekarang kan pakai baju gamis, pakai apa? Celana kulot kan panjang, pakai kaos kaki, ya kan? Nah, kan andai kata si wanita itu kambuh, kira-kira auratnya kelihatan nggak? Insya Allah enggak gitu ya, insya Allah. Dulu terbatas gitu. Kain sangat terbatas. Jadi sangat mungkin ketika ada seorang wanita ya, kambuh penyakit ayannya, auratnya kelihatan. Nah, coba bayangkan, dia seorang wanita berkulit hitam yang bahkan mungkin dianggap rendah di masyarakat.
bahkan punya penyakit ayan. Ketika kambuh ayannya terlihat auratnya. Lalu beliau cerita kepada Nabi SAW, meminta Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan dirinya. Tapi Nabi bilang, kalau kamu mau aku berdoa kepada Allah, kalau kamu mau bersabar maka engkau akan dapat surga. Dan dia pun lebih memilih untuk bersabar karena ingin dapat surga. Jadi surga itu enggak ada nih nilainya. Itulah yang dipilih, dan ini pilihan luar biasa. Walaupun sebenarnya beliau ini kesakitan ketika kambuh ayannya, tapi beliau tetap, karena Nabi mengatakan kalau kamu bersabar engkau akan dapat surga, lakinnaha sabarat min ajli an takuna min ahlil jannah. Akhirnya beliau tetap memilih sabar walaupun sakit, disebabkan karena ingin menjadi penduduk surga. Nah, dan dikabul tuh doa Rasul. Ketika dia kambuh penyakit ayannya, auratnya tidak kelihatan. Nah, catatannya Bapak Ibu dan sekalian, hadhil mar'atus sauda. Ini wanita berkulit hitam. Wa qalbuha lakinna qalbaha abyad, tapi hatinya bersih, hatinya putih. Qad tasbiru 'alal marad, beliau mampu bersabar dengan sakit yang dideritanya. Walakinnaha la tastati'u as-sabra 'ala khadasil haya, tapi beliau tidak mampu menahan untuk tidak bersabar karena malu gitu. Kalau kelihatan auratnya malu. Nah, ini ya. Beliau tidak sabar jika kemuliaan kehormatan dirinya terluka. Walaupun dosa enggak tuh si wanita ini ketika penyakit ayannya kambuh, auratnya kelihatan. Dosa atau tidak? Aslinya tidak dosa. Kenapa? Karena bukan dari keinginan dirinya. Itu. Nah, lalu alam yakni liniswati fi hadzal zaman al-asib ayak tadina bihadhil mar'ah. Belumkah datang waktunya wahai para wanita di zaman yang rusak ini untuk beruswah dengan wanita hitam yang diceritakan di dalam hadis ini. Itu. Wa yatarabbaina 'alal afafi wal haya. Nah, ini ya. Dan terdidik dalam apa? Di atas sifat menjaga kehormatan dan rasa malu. Nah, ini nasihat penting ya untuk para kaum wanita. Coba bayangkan. Ya, bayangkan. Wanita dulu di zaman Rasul, seorang sahabat mulia. Malu gitu. Kelihatan auratnya padahal tidak sengaja. Padahal bukan atas kehendak dirinya. Malu. Tapi zaman sekarang, para wanita zaman sekarang gimana? Nah, berarti ayan yang sebenarnya diderita oleh kaum wanita sekarang ini. Itu Syekh Abdul Razak mengatakan, Ibrahim Ar-Ruhaili atau Syekh Abdul Razak ya, saya lupa ya. Beliau mengatakan, jadi sebenarnya wanita-wanita di zaman sekarang ini ya banyak yang menderita penyakit ayan yang sesungguhnya ya. Jadi lebih parah bahkan gitu. Lebih parah. Karena mereka menampakkan aurat diri mereka sendiri di depan orang banyak. Ini harusnya nasihat ini sering disampaikan ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Banyak nggak sekarang kaum muslimah yang sudah tidak punya rasa malu? Banyak banget. Banyak sekali. Ya, hampir di setiap tempat yang kita datangi ada wanita-wanita muslimah yang nggak punya malu. Nah, ini naudzubillahi min dzalik ya. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, istri kita, anak-anak ya, perempuan kita, saudara-saudara kita dari tercerabut rasa malu mereka, sehingga mereka tidak malu menunjukkan auratnya di hadapan orang banyak. Semoga Allah lindungi, jangan sampai ada yang seperti itu dari keluarga kita ya. Amin
ya rabbal alamin. Jadi saya kira sementara ini Bapak Ibu dan sekalian, ya ini sudah jam 9:52 ya. Jadi kita bahas sampai poin kelima, seterusnya insya Allah nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada di antara antum yang mau bertanya? Sudah jelas? Baik, alhamdulillah ya. Ada ya. Nah itu hadis Imam Al-Bukhari juga. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, kata Rasul. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari kain maka dia ada di neraka. Itu sahih hadis Bukhari. Dan itu disebut secara mutlak. Rasul tidak mensyaratkan harus sombong. Kan sering orang kalau nggak sombong nggak apa-apa kan gitu, ya kan? Ya kalau nggak sombong nggak apa-apa. Memang ada hadis, Innallaha la yanzuru yaumal qiyamati ila man jarra saubahu khuyala. Memang ada hadisnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat dengan pandangan kemuliaan terhadap orang yang pada hari kiamat ya, terhadap orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki dan sombong dengan sombong. Nah orang banyak berpatokan pada hadis itu gitu ya. Sombongnya. Padahal nanti ada hadis yang lain. Iyyakum wal isbal fa innahu minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal karena sesungguhnya isbal itu bagian dari kesombongan. Isbal itu minal makhilah. Itu. Coba gimana coba? Mengkompromikan hadis ini kan. Nah, jadi isbal itu sendiri adalah bagian dari kesombongan. Udah isbal sombong, lebih parah lagi gitu. Itu lebih parah lagi. Maka ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini hadis sahih ini. Hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahih riwayat Imam Bukhari juga. Gimana tadi ceritanya Umar? Masih ingat enggak? Ya. Berbalik setelah berkata-kata kepada Umar ya. Ya, mengapresiasi Umar terus. Umar nyuruh dia untuk tidak isbal. Padahal waktu itu Umar sedang sakaratul maut. Ya, udah dekat pada kematian. Tapi apakah beliau berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak. Tetap dilakukan. Nah, itu. Ini artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilakukan walaupun dalam keadaan kita sudah mau mati gitu. Walaupun kita akan sudah mati. Apalagi sehat seperti kita begini gitu. Umar saja sudah menjelang ajalnya tidak mau membiarkan ada kemungkaran. Nah, itu yang poin penting yang mungkin kebanyakan kita berat gitu ya melakukan, tapi harusnya tidak berat. Jadi itu Pak Wikan. Iya, menurut sebagian ulama haram. Menurut sebagian ulama isbal itu haram. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian. Karena di kuburnya katanya tetap menyeramkan. Iya, diputar-putar kalau orang sombong itu. Dasarnya kelihatannya biasa tapi ini menyeramkan. Nah, itu bahayanya isbal. Jadi itu semoga ya bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwas sekalian kita digampangkan untuk nerima ini. Kadang-kadang kan banyak orang berat gitu ya. Berat. Ya tadi karena ada hadis Allah tidak akan memandang seseorang dengan pandangan kemuliaan pada hari kiamat yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Hanya pada hadis itu. Padahal ada hadis-hadis yang lain. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian ya semoga Allah permudah kita ya untuk bisa mengamalkan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup ya? Saya kira cukup. Semoga bisa diamalkan ya. Semoga kita bisa contoh beberapa kisah ya tokoh-tokoh yang menunjukkan
betapa hati mereka itu sangat selamat ya, sangat sehat ya. Qalbun salim ya, qalbuhu salim. Baik, ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo, kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.